Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dibaca dulu, biar Bapak yang bacain satu-satu sebelum kita mulai ya. Yang nomor satu, pastikan sebelum mulai belajar sudah sarapan ya. Jangan belum sarapan, nanti belajarnya perutnya keroncongan jadi nggak tenang. Nomor 2, tetap jaga protokol kesehatan walaupun di rumah ya. Walaupun nggak pakai masker, di rumah minimal cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci piring, cuci baju, cuci motor, cuci mobil, semua dicuci ya. Biar semua bersih dan clean. Oke, yang ketiga, kalau disuruh orang tua walaupun sedang belajar jangan ngebantah ya. Kalau lagi tanggung tetap jawab dengan sopan atau turutin perintah orang tua terlebih dahulu baru mulai lagi belajarnya. Dan videonya bisa di-pause. Yang keempat, kalau semua sudah siap, sekarang siapkan energi untuk fokus dalam pelajaran ini. Sebentar aja kok, tapi tetap fokus biar kalian ilmunya masuk cepat dan nempel kayak lem Korea. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapkan camilan dan minuman dinginnya, and let's go. Kita akan mempelajari mengenang kembali teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dalam bahasa Inggris itu Information and Communication Technology, disingkat ICT, pada bab 1 di kelas 4 ini. Oke? Teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang berbeda, tapi pada kenyataannya keduanya sulit untuk dipisahkan. Dalam perkembangan teknologinya pun, kedua istilah tersebut sering dipergunakan bersama-sama menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasarnya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan yang dapat menghasilkan informasi dan mengirimkan informasi tersebut ke pihak tertentu. Peralatan teknologi dan informasi dan komunikasi akan terus berkembang mengikuti atau seiring dengan perkembangan zaman. Apakah kamu sudah mengenal teknologi informasi dan komunikasi? Ataukah kamu sudah mengetahui istilah-istilah dalam teknologi informasi dan komunikasi? Bahasanya agak ribet ya dari Bapak ya. Kamu kayaknya susah mengertinya. Apa sih maksudnya teknologi informasi dan komunikasi? Kita udah pernah belajar sih di kelas 1 waktu itu tentang TIK, tapi masih dasarnya banget. Kalian baru tahu alat-alat apa itu TIK, dan mungkin kalian masih baru-baru dengar aja, tapi kalian belum mendalami apa yang dimaksud dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 kata di situ ya. Ada teknologinya berhubungan dengan alatnya ya. Informasi adalah sebuah berita dan komunikasi adalah sebuah dialog antar dua arah atau penyampaian informasi antara dua arah. Oke, kita lanjut ya. Nah, simpelnya gini nih. Definisi atau pengertian dari TIK. Teknologi informasi itu segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengolahan informasi. Pokoknya berita, informasi, data itu namanya teknologi informasi. Dan yang kedua, segala hal yang berkaitan dengan penyampaian. Ingat, penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Nah, informasinya itu datanya atau beritanya yang tersampaikan, komunikasi itu penyampaiannya. Sedangkan menurut Susanto siapa sih ini Susanto? Susanto ini pakar dalam bidang bahasa ya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data atau transfer berita atau transfer informasi, baik untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah. Bapak, saya masih bingung nih, Bapak lagi ngomong apa sih? Oke, gampangnya lagi, simpelnya lagi, kalau kalian lagi ngobrol berdua nih, itu berarti kalian sedang menyampaikan informasi dan kalian sedang berkomunikasi. Kalau lagi ngobrol berdua, tatap muka langsung. Tetapi kalau kalian sedang menggunakan HP, kalian lagi telepon-teleponan, berarti kalian sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, karena kalian sudah menggunakan alatnya. Terus kalian misalnya chattingan di WA atau kalian lagi video callan sama orang tua kalian, berarti kalian sedang menggunakan teknologi
Informasinya apa? Kalian lagi ngobrol, komunikasinya juga kalian lagi menyampaikan informasi tersebut atau kalian lagi bercerita tentang informasi tersebut. Jadinya teknologi, informasi, dan komunikasi adalah sebuah penyampaian informasi yang menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Bapak, saya masih bingung Bapak. Ya udah yuk kita lanjut lagi biar lama-lama paham. Asal camilannya dulu. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Ayo dilihat di atas ada kata yang hilang nggak? Kasih tahu minggu depan ya. Kalau kita sudah zoom nanti ya. Oke, yang pertama fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi yang pertama mempermudah. Mempermudah apa sih? Mempermudah komunikasi dengan cepat dan efisien. Dulu kalau orang mau ngobrol ini harus ketemu langsung ya. Kalau sekarang kalian mau ngobrol bisa lewat telepon. Wah, kalau kalian lihat dari dulunya berarti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini benar-benar berkembang ya. Mungkin di zaman nanti kalian bisa kayak Iron Man. Kalau ngobrol itu langsung ada badannya sama mukanya langsung, nggak kelihatan kayak sekarang itu cuma di layar di mukanya aja. Mungkin nanti bisa jadi pakai hologram ada bentuk badannya. Wah, lebih berkembang lagi ya teknologinya ya. Terus juga kalau dulu itu kita kalau misalnya mau ngirim surat itu pakai surat harus sama Pak Pos. Kita nulis surat dikirim 2 hari atau 3 hari atau seminggu baru sampai. Kalau sekarang udah nggak ribet lagi, bisa langsung pakai WA. Oke, yang kedua mendukung. Mendukung apa fungsinya? Mendukung pembelajaran. Kalau dulu belajar itu harus ketemu gurunya, harus di kelas, di dalam kelas. Ternyata sekarang bisa belajar dari rumah masing-masing. Walaupun kayaknya nggak asik ya kalau belajar dari rumah masing-masing ya. Pengennya buru-buru biar cepet sekolah, biar coronanya kabur. Oke, yang ketiga. Berfungsi untuk meningkatkan. Apa meningkatkan? Maksudnya meningkatkan pelayanan dalam bidang contohnya perbankan. Ada ATM, ada mobile banking, ada internet banking. Dulu kalau ngambil duit di bank itu harus ke bank, harus nyatet-nyatet dulu, harus nulis-nulis dulu. Ternyata sekarang kita bisa ngambil duit langsung dari ATM. Tinggal masukin kartu, pencet-pencet, keluar deh. Kalian bisa ngambil duit. Bisa sekarang lebih cepat lagi kalau mau ngirim atau transfer duit bisa pakai mobile banking dari HP langsung bisa transfer. Oke, yang keempat, produktif. Bapak capek ini ngomongnya. Produktivitas kerja. Maksudnya produktif lah karena kita dapat mengerjakan segala sesuatu secara majemuk atau bersamaan. Kalau dulu mungkin kalau kalian ngerjain sesuatu itu kalau tidak pakai teknologi TIK kalian nggak bisa ngerjain secara bersamaan. Sekarang kalian bisa ngirim WA, kalian bisa pakai kalkulator, kalian bisa foto langsung dalam satu HP. Keren kan? Oke, lanjut lagi ya. Bapak mau kasih tahu peralatan-peralatan TIK dalam kehidupan manusia. Mungkin ini kalian udah sering tahu, kalian sudah tahu, tapi Bapak mau kenalin lagi biar kalian paham apa yang disebut dengan peralatan-peralatan TIK. Tuh, ada peralatan TIK ya. Part 1 ini peralatan TIK-nya. Contohnya ini teknologi informasinya doang, nggak pakai komunikasi. Contohnya apa? Komputer tetangga. Ya, komputer kalian tahu semua ya. Faksimil, Pak RT. Faksimil itu udah jarang sekarang digunain mungkin ya. Kalau dulu itu gunanya faksimil. Kalau kalian mau tahu itu kalian bisa ngirim gambar atau ngirim tulisan. Fungsinya sebenarnya kayak surat email sih. Cuman kalau kalian kirim gambarnya di sini pakai faksimil, nanti di tempat tujuan gambarnya sama persis atau tulisannya sama persis yang dikirim.
melalui kertas ya, kalau faksimil ya. Itu gambarnya kok Pak, gambarnya kamera ya, gambarnya doang itu mah, tulisannya kan kita bahas tentang faksimil. Oke, yang ketiga radio Pak Lurah. Ini bawah-bawahnya nggak usah dibaca ya, nggak usah dilihat ya Bapak, cuma nambahin aja. Radio itu sebagai alat komunikasi juga zaman dulu. Kalau televisi mungkin ada gambar ada suara. Kalau radio zaman dulu, zaman penjajahan, zaman Belanda, mengumumkan kemerdekaan itu belum dari televisi tapi baru dari radio. Jadi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh pelosok itu disampaikan melalui radio. Wih, teknologi pada zaman itu udah canggih banget. Apalagi sekarang yang keempat ini ada televisi Bang Jarwo. Ya, televisi dari zaman dulu, dari zaman masih hitam putih gambarnya, sekarang sudah berwarna, bahkan TV-TV-nya sudah besar-besar dan tipis-tipis, makin canggih, bisa internetan juga di dalam televisi. Itu juga peralatan teknologi informasi ya. Yang terakhir itu LCD, proyektornya adudu. Oke, itu gunanya apa? Kalau kalian pernah lihat layar tuh yang pakai LCD, ketika menampilkan suatu video atau tulisan, bisa gambarnya lebih besar dan dia bisa dipindahin ke tembok atau kepada tempat-tempat yang datar ya, kayak tembok, kayak layar. Ketika ditembak nanti tulisannya bisa jadi lebih besar dan lebih jelas. Lanjut Pak. Ini ada efek-efek suara kan di belakangnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kedua nih, contoh peralatan teknologi tapi komunikasi, tidak pakai informasi ya. Kalau tadi teknologi informasi. Oke. Yang kedua, part 2 ini, yang pertama di situ ada satelit. Satelit itu bisa fungsinya itu nerima sinyal daripada HP dan televisi. Ini Bapak udah agak habis kayaknya nih tenaganya, tapi Bapak tetap semangat. Oke, semangat. Satelit itu contohnya nerima sinyal yang dari bawah yang kalian kirim, disampaikan lagi ke bawah lagi. Satelit itu ada di langit. Nah, kalian bisa lihat semuanya di halaman 5 ya. Semua yang Bapak pelajarin ini, yang Bapak sampaikan ini ada di buku kalian ya. Sambil lihat buku kalian ya. Oke. Ada di halaman 5, di situ satelit ada di luar angkasa. Kalau kalian misalnya, gampangnya kalian ketika kalian ngechat orang tua kalian atau teman kalian dari HP, sebenarnya proses perjalanannya itu ketika kalian ngetik di HP, itu sinyal menyampaikan ke langit, ke satelit. Dari satelit dikirim lagi ke bawah ke si penerima atau teman kalian atau ke orang tua kalian. Tapi karena saking cepetnya, jadi ya cepet banget kalian ngetik, fotonya dibaca, kalian ngetik lagi, teman kalian sampai ke kalian langsung dibaca. Saking cepetnya, saking canggihnya. Oke, yang kedua, modem. Modem itu alat apa sih? Nah, ini biasanya ada di rumah-rumah kalian ya. Ini gunanya buat nyampein sinyal kalian dari providernya, dari pabriknya sinyal untuk sampai kepada kalian biar kalian bisa pakai buat internetan, itu pakai modem. Oke, lanjut yang ketiga, telepon. Alat komunikasi ini cuma bisa nerima suara ya. Zaman dulu itu, kalau sekarang udah ada handphone ya. Zaman dulu itu pakai telepon yang ada colokannya nyambung sama kabel. Nah, biasanya di rumah orang tua, nenek, kakek kalian mungkin masih ada tuh telepon zaman dulu, atau telepon namanya bukan HP. Kalau HP kan dia itu nggak pakai kabel udah. Tapi telepon nggak usah dicas atau telepon nggak usah disambungin ke colokan. Karena apa? Karena dia sudah punya listrik sendiri. Oke, yang keempat itu ada handphone yang kalian pegang ya, yang kalian tonton, yang kalian lihat sekarang.
yang kalian pakai itu namanya handphone, itu juga alat komunikasi, teknologi komunikasi. Yang terakhir adalah zaman dulu pakai kentongan. Kenapa kentongan bisa dimasukin sebagai alat komunikasi? Zaman dulu nak, kalau di rumah-rumah warga di perkampungan zaman dulu atau di perumahan zaman dulu, itu kalau mau ngasih tahu sesuatu itu pakai kentongan. Misalnya dia mukul berapa kali berarti pertanda warga harus kumpul. Misalnya dia mukul 1 kali tong, nah berarti sudah jam 1 malam. Mukul 2 kali tong dong, berarti sudah jam 2 malam. Nah, kentongan ini punya banyak kegunaan untuk memanggil warga atau memberitahu informasi kepada warga sekitar. Kalian bisa tanya orang tua kalian, mungkin kakek nenek kalian yang dulunya pernah dengar kentongan. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya. Oke, selesai untuk informasi pengenalan teknologi informasi pada kali ini ya. Keep silent and always happy. Keep silent. Ya, pokoknya tetap bahagia ya kalian semua walaupun di rumah. Pembelajarannya mungkin agak menguras energi otak kalian, tapi kalian tetap harus semangat. Ini baca-baca lagi bukunya. Ini baru sampai part 1 doang ya. Nanti minggu depan kita akan belajar langsung melalui Zoom untuk pembahasan selanjutnya. Oke. Sekian dari Bapak. Thanks you for watching. Any question bisa kalian tanya nanti minggu depan aja ya. Bapak nggak ngasih tugas, insya Allah minggu depan kita bisa ketemu lagi di Zoom di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau kalian mau tahu, kalau kalian mau belajar tentang PowerPoint, bikin PowerPoint kayak tadi, Bapak ngambil dari Jun Akizaki, The Power of PowerPoint. Oke, itu tutorialnya atau tulisannya fontnya pakai bebas New, teksponnya pakai Crimson Text. Bapak ngambil dari internet ya. Oke, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya gedein.